Hai y'all, nama gue Lucky. Kita di sini di channel Abralakabra, kita coba lihat apa sih yang akan terjadi di bulan Mei untuk semua zodiak. Oke. Di bulan Mei ini ada Pluto retrograde di tanggal 2 yang sampai 6 bulan ke depan di Aquarius ya. Kita lihat dampaknya apa buat kita semua dan planet berkah itu, planet of luck, Jupiter is going to move. Dia akan pindah ke Gemini meninggalkan Taurus. Oke. Nah, Taurus, happy birthday ya. Kita lihat untuk semuanya dan jangan lupa untuk nonton, nggak hanya sun sign kalian tapi juga nonton moon sign dan rising sign. Dan terima kasih untuk yang selalu setia ngikutin gue. Kita ketemu lagi ya. Dan yang belum jangan lupa untuk subscribe. Ya, check it out. Hai Kepi. Capricorn, kita lihat ada apa dengan Capricorn di bulan Mei 2024. Capricorn, petunjuk apa untuk Capricorn di bulan Mei 2024? Apa yang Capricorn perlu ketahui di bulan ini? Let's see. Cancer. The Chariot, High Priestess, the Empress, the Star, the Lovers, Justice, the Hermit, Judgment, Magician, the Devil. Under the deck, subconscious mind, the Emperor. You are the Emperor. Ya, subconscious mind artinya alam bawah sadar kalian itu the Emperor. Ini artinya energinya Aries ya, yang mana you are embodying energi Aries, yang mana itu adalah energi Aries itu kayak gimana sih? Entrepreneur, leadership ya, leader, pendobrak ya. Kalian punya kendali, jadi kayak selayaknya kaisar nih, kalian punya kendali atau kuasa atas nasib dan hidup kalian sendiri ya. Energi Aries buat Capricorn itu ada di ranah at home ya, di keluarga, di rumah tangga. Nah, kalian itu sebagai pendobrak mungkin ya, sebagai kepala keluarga mungkin ya, kalian yang menentukan. Jadi that's how it is, Cappy ya. Mungkin juga ada sisi lain yang artinya kalian sudah tidak mau lagi namanya asal patuh terhadap tradisi-tradisi yang menurut kalian itu sudah tidak lagi sesuai ya. Dan memang di mana namanya di Aries itu masih ada Mars ya dan Merkuri. Kita masih sangat impulsif, tapi nanti tanggal 15 ya, pertengahan bulan Merkurinya masuk ke Taurus, jadi kalian akan nggak asal berontak, nggak asal impulsif gitu, mempertimbangkan lagi untuk sebelum bertindak gitu ya. Value-value atau nilai-nilai yang memang itu nggak sekedar emosional sifatnya dalam bertindak atau mengambil keputusan. Oke. Today's situation. Kalian dapat Chariot, artinya kalian mampu, kalian akan mengatasi kebimbangan kalian sendiri, keraguan-raguan kalian sendiri ya. Kalian akan mendapatkan kemenangan itu dengan mampu untuk moving forward ya. Atau di sini situasinya sekarang beberapa dari kalian lagi
lagi harus travel terus gitu kan, jalan-jalan terus, entah itu local travel, entah itu jauh ya. Yang jelas ini lagi banyak apa namanya movements ya, pergerakan dengan energi The Chariot. By the way, ini energinya Cancer. Cancer buat Capricorn itu ada di relationship ya, partnership, personal ataupun profesional. Okay. Challenge-nya adalah the High Priestess. Mindset kalian sendiri. Mindset kalian sendiri untuk bisa nggak untuk tidak bereaksi. Gitu. Untuk tidak bereaksi tentang apapun pikiran yang lagi singgah di kita. Karena pikiran itu selalu numpang lewat aja sih gitu, layaknya energi dan frekuensi itu nggak mungkin kita stop, nggak mungkin kita diemin. Maksudnya diem nggak sih gitu, pikirannya kayaknya susah banget diem ya, nggak bisa, nggak mungkin bisa dibikin diem gitu. Jadi bisa nggak kalian menjadi saksi gitu, menjadi saksi dari pikiran kalian sendiri tanpa harus bereaksi gitu. Ngamatin aja, jadi observer. Jadi observer dari apapun kegelisahan atau pikiran kita tanpa terpicu secara emosional. Ya. Jadi mungkin ini tantangan karena ini proses kalian dalam memahami ya, energi terang dan gelap dari dalam diri kalian sendiri sebelum kalian mendapatkan kemenangan itu untuk moving forward ya. Untuk benar-benar bisa moving forward, karena memang secara The High Priestess ini energinya si Pisces ya. Pisces buat Capricorn itu ada di mindset, persepsi ya. Mindset, persepsi, wawasan, pengetahuan yang kalian memang miliki atau dapatkan sejak kecil hingga sekarang. Lagi-lagi pikiran itu hanya memori ya. Pikiran kita, thoughts ya. Mindset kita itu hanya memori dari semua pengetahuan dan pengalaman yang kita pernah alami ya. Sesuatu yang kita tidak tahu, sesuatu yang tidak kita kenal, kita akan coba menggantuk-gantukkan gitu, menyesuaikan dengan pengalaman atau memori kita. Jadinya malah prejudgment, ya kan? Karena pikiran-pikiran itu bukan kita, tidak mewakili. Karena ya itu prosesnya kita dalam mengenal diri kita lagi gitu lah. Fondasinya di Empress. Ini energi Venus ya. Venus ada di Taurus sekarang. Buat kalian itu ada di kreativitas. Bagaimana kalian mengekspresikan diri, bagaimana kalian having fun, bagaimana kalian enjoy with your life. Dan untuk beberapa dari kalian ini kalian siap untuk ini juga anak ya. Kalian siap. Ada yang mungkin, ini general reading ya, ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan kalau yang tidak sesuai jangan paksa untuk sesuai. Ini ada untuk beberapa dari kalian siap melahirkan. Kalian siap melahirkan anak, ya, mempunyai bebek. Ya. Untuk beberapa dari kalian ini namanya melahirkan project. Ada yang siap untuk mempunyai kreativitas baru. Anyway, kalau kalian butuh personal reading, private reading, cekidot, nomor gue ada di bawah box description ya. Dan yang sudah lewat atau yang udah terjadi, kalian coba untuk clearing your energy. Kalian sudah mencoba untuk membersihkan energi-energi yang memang sudah nggak sesuai atau nggak sejalan selaras dengan kalian saat ini, ya. Sehingga kalian mungkin sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ya.
impian-impian kalian, harapan-harapan kalian terwujud ya, dengan energinya The Star. By the way, The Star ini energi Aquarius ya. Memang Pluto udah nggak ada di kalian lagi, tapi Pluto ada di Aquarius yang tanggal 2 kemarin dia retrograde lagi, Bo. Retrograde lagi. Gue kurang update, gue nya yang kurang update ya. Apakah itu karena dia retrograde-nya itu sampai 6 bulan ke depan ya. Apakah dia mundurnya itu sampai ke Capricorn lagi, gue nggak tahu ya. Gue masih belum update. Jangan-jangan dia masih keluar masuk ke Capricorn lagi ya. Intinya kita masih diingatkan lagi gitu ya, hal-hal itu untuk benar-benar kita bisa menciptakan transformasi yang radikal, terutama Capricorn, tentang bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri. Itu sudah cukup radikal kah yang kalian image tentang kalian sendiri, self image kalian ya. Anyway, fokus kalian ke lovers. Kalian punya pilihan sih. Dan ini energi Gemini. Energi Gemini buat Capricorn itu ada di pekerjaan, sehari-harian, rutinitas, atau bagaimana kalian melayani orang lain. Artinya, dengan bagaimana kita bercermin di sini ya, sesuai gambar. Dan kalau di Gemini itu kan kayak twins ya, kembar. Karena kita maksudnya gua, lu, dia itu sama. Ya, kita satu jiwa gitu. Apa yang kita lakukan pada diri kita lakukan pada orang lain. Apa yang kita lakukan pada orang lain, kita lakukan pada diri kita. Nah, ya kan? Kita semua adalah kembar. Kita semua adalah kembar. Jadi kita punya pilihan tuh. Bagaimana kita ingin diperlakukan dan bagaimana kita memperlakukan. Itu sama saja. Nah, kita punya pilihan. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Ya. Ini gue ngomong kalau Gemini itu tanggal 20 itu masuk ke seasonnya Gemini. Ya, masuk ke seasonnya Gemini. Kita sekarang kan masih ada seasonnya Taurus ya. Tanggal 20 matahari meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Nah, tanggal 23 itu ada gerhana matahari. Kok gerhana sih? Purnama maksud gue. Purnama di Gemini. Bersamaan dengan itu juga Venus meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Ya. Pilihan kita dalam menghargai, menerima diri kita apa adanya, ya. Itu menurut kalian gimana? Ya. Setiap orang punya intensitasnya berbeda ya, dalam memahami dan menerima dirinya sendiri, sehingga dengan segala penerimaan kita mampu menghargai apapun, bagaimanapun seadanya diri kita, kan gitu. Kita lebih punya value di saat kita menerima, ya, karena kekurangan kita itu adalah kelebihan kita, dan kelebihan kita juga adalah kekurangan kita. Nah, ya kan? Pilihan. Oke. Dan masih bicara di Gemini, energinya Gemini, tanggal 25 itu Jupiter meninggalkan Taurus masuk ke Gemini. Ya kan? Lagi-lagi artinya dan Jupiter, si planet berkah itu ya, planet keberuntungan itu dan berkah spiritual itu akan stay di Gemini sampai 1,5 tahun ke depan, Jo. Ya, kalau istilahnya selama Jupiter di Taurus ini kurang lebih yang mungkin kalian akan rasakan itu tentang bagaimana kalian bereaksi ya, karena dimanapun Jupiter berada dia akan di zoom tuh tentang apapun yang di ranah itu akan di zoom sama dia. Nah kemarin kan selama 1,5 tahun kemarin kan Jupiter ada di Taurus ya. Jadi gini, kalau buat Capricorn, Jupiter di Taurus itu adalah tentang kreativitas kalian, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Ya, kalau ada masalah kalian kayak gimana sih? Masalah itu digede-gedein sama Jupiter. Bagaimana kalian mengekspresikan diri? Tentang bagaimana kalian menghabiskan waktu kalian dengan hobi kalian umpamanya. Ya.
Itu how you enjoy your life kan gitu. Itu ranah Jupiter di Taurus buat Capricorn selama detik ini, ya, itu masih di situ tuh, masih di situ ya, masih di Taurus sekarang. Nah, dan tentang anak mungkin, tentang masa kecil kalian mungkin, karena bagaimana kita memperlakukan anak kita itu biasanya tercermin dari bagaimana kita diperlakukan waktu masa kecil kita. Ya. Nah, untuk Jupiter masuk ke Gemini tanggal 25 dan stay di sana 1,5 tahun, ya, itu kurang lebih dampaknya untuk masalah kesehari-harian kalian, rutinitas kalian, bisa itu pekerjaan kalian dan bagaimana kalian menghadapi atau melayani, memberi servis kepada orang lain. Karena itu akan menyangkut dengan kesehatan kalian juga. Oke? Dan kalau kalian bisa melampaui batasan-batasan kalian sendiri, ada keberuntungan dan berkah. Karena Jupiter itu artinya kalian sudah melampaui your own limit gitu loh, keterbatasan kalian. Karena keterbatasan kita tuh bukan kadang lagi, biasanya memang kita sendiri yang menetapkan atau ditetapkan oleh orang lain dan kita membiarkan itu terus terjadi gitu loh. Artinya kita nggak punya kuasa atau andil terhadap di hidup kita sendiri dong, ya kan? Nah, keterbatasan itu tetap pada akhirnya kita sendiri yang menetapkan. Apalagi kalau kita sudah di atas 18 tahun kan gitu ya. Artinya kan hidup kita. Terus kalau kita membiarkan orang lain menerapkan keterbatasan itu, siapa yang bersalah? Right? That's your choice. Pilihannya adalah ke kalian. Near future yang akan datang, justice, energi Libra. Kalian akan menuntut keadilan. Tapi gue saranin ya, mungkin kata-katanya gue sendiri yang salah ya. Mungkin kata-katanya gue sendiri yang salah dalam menggunakan kata tuntut. Ya. Tapi kenyataannya banyak yang seperti itu, menuntut keadilan. Bisa nggak kita menuntut keadilan pada diri kita sendiri dulu? Karena kalau kita menuntut kepada yang di luar dari diri kita, ya, artinya kita punya victim mentality ya, gitu. Ya. Kita harus bisa adil dulu dalam diri kita sendiri, menjaga keseimbangan dari dalam diri kita sendiri dulu. Kalau kita sendiri juga punya negatif dan positif, menerima negatif kekurangan kita itu akan menjadi kelebihan kita, ya. Bahkan kelebihan kita, ya, dengan tidak mengeksploitasi kelebihan kita juga tidak dimanfaatkan orang lain kan gitu. Karena nanti juga bisa jadi kekurangan kita kan. Right? Anyway, secara ini energi Libra, ya, Libra itu buat Capricorn ada di pekerjaan, karir, reputasi, ya. Visi jangka panjang, atau mungkin di sini ada yang beberapa dari kalian mencoba untuk menciptakan keadilan sosial, itu visi jangka panjang tuh, keadilan sosial dalam musik umpamanya, ya. Kok bisa-bisanya sekarang dengan AI yang masuk gini kan, dengan semua bisa jadi musician, boleh gitu kan. Keadilannya seperti apa? Contoh aja gitu kan. Enggak sih, kita balik lagi sih ke kita ya kan? Bagaimana kita untuk menjadi lebih kreatif, ya kan? Dengan bergolaknya zaman atau bergantinya zaman, ya kan? Karena hanya mereka yang bisa bertahan dengan perbedaan, yaitu ikut berevolusi dengan perbedaan, dia yang akan bertahan gitu. Anyway, bagaimana kalian melihat diri kalian sendiri? The Hermit, kalian masih mengisolasi diri,
Kalian mencoba terus bertanya pada diri kalian sendiri. Kalian masih sibuk bermeditasi mungkin, ya, untuk bertanya selalu pada diri kalian sendiri, menganalisa diri kalian sendiri, ya, kan, untuk mencari jawaban, mendapatkan jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Ini energi Virgo. Ya, kalian sibuk bahkan mempelajari diri kalian sendiri, ya, menganalisa diri kalian sendiri lebih ke dalam, ya. Karena mungkin kalian sadarin kalau guru yang sebenarnya adalah diri kalian sendiri. Itu keren. Itu keren. Dan apapun yang kalian ingin ciptakan, apapun yang kalian ingin mulai, ya, entah itu proyek, kreativitas, bisnis, apapun itu berangkat dari cahaya dalam diri kalian sendiri yang kalian akan bisa temukan. Wow, baiklah. Dan faktor eksternal yang mempengaruhi kalian, judgment. Jadi mungkin akan ada yang ngopi dulu. Tau gak sih? Gue spill dikit. Gue lagi nyobain, baru pertama kali gue nyobain kopi pakai Kapulaga. Katanya Kapulaga itu ngebantu ngefilter dan absorb itu menyerap benefit dari kopi, ya, dan ngefilter yang tidak baik. Gitu. Jadi gue lagi nyoba sekarang dan oke. Anyway, faktor eksternal buat Capricorn. Judgment, ini energi Pluto atau juga Scorpio. Judgment. Di sini kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan yang berbeda dari yang sebelumnya untuk apapun itu realitas kalian, ya. Setiap orang berbeda, ini general reading. Karena ini energi Pluto dan Pluto ada di Aquarius, ini masalah materi dan kepemilikan, ya. Value, nilai prioritas kalian sendiri, yang apa yang menurut kalian itu berharga. Kalian merasa dijudge tentang apapun itu, atau itu hanya kekhawatiran kalian saja, ya kan? Yang jelas kalian agak khawatir mungkin, ya. Kalian agak khawatir. Tapi yang jelas bagaimana kalian cara berpikirnya. Ini dia nih. Ini ada kontradiksi dari dalam diri Capricorn, ya. Tentang gelap dan terang tadi nih di awal nih. Pemikiran kalian sendiri, ya. Yang challenge-nya adalah bagaimana kalian bisa tidak bereaksi tapi hanya sekedar observer. Menjadi saksi dari pikiran-pikiran kalian sendiri tanpa harus bereaksi. Ya. Kalian dapat kesempatan kedua untuk tidak langsung bereaksi mungkin, ya, tapi kalau bisa sebagai setelah kita mengawasi, setelah kita mengamati pikiran-pikiran itu, kita lebih bisa mengolah pikiran-pikiran itu, gitu loh. Bahkan pikiran-pikiran itu bisa kita mainkan, ya kan? Kenapa gue mikirnya gitu, ya? Kalau itu gue balik kiri gimana? Kalau itu gue balik gini gimana? Kan jadinya kita tidak, jadi ya nggak apa-apa. Mau istilahnya itu proses sih, itu proses. Dan kita punya banyak, istilahnya persepsi itu macam-macam gitu loh. Entah kenapa tadi gue sebelum mulai bacaan kalian, ya, gue ngomong entah sama diri gue sendiri, entah sama sekitar gue, entah mungkin sama kalian. Gue bilang layak nggak layak itu masalah persepsi. Bagaimana gue tampil kali ini, mungkin untuk beberapa kalian gue nggak layak, ini baju tidur gue. Tapi itu masalah persepsi. Oke. Judgment. Dan secara Pluto ada di Aquarius, lagi-lagi prioritas materi, ya, yang terlihat yaitu materi, ya.
dan nilai. Itu berdasarkan apa? Cara berpikir yang bagaimana? Dan Pluto retrograde sampai 6 bulan ke depan. Lagi-lagi ya. Kalian dapat kesempatan kedua untuk melakukan pendekatan dengan cara berpikir yang berbeda. Oke. Okay? Hope and Fear, The Magician. Ini energinya Merkuri. Merkuri ada di Aries masih ya. Kalian sangat ingin, kalian udah nggak sabar mungkin ya. Kalian nggak sabar untuk mulai menciptakan ini, merealisasikan semua impian kalian untuk menjadi nyata. Ya, sadarin itu dengan Merkuri di Aries. Kalau kalian nonton sesi bulan Maret ya, gue dijelasin panjang bagaimana dampak dari energi Merkuri di Aries yang sangat-sangat impulsif. Ya, dia nggak mau pikir panjang, dia cuma gerak. Dan intinya sih kalian mencoba untuk menciptakan keadilan itu tadi ya, keadilan sosial ya, menipiskan kesenjangan sosial mungkin ya. It's a good thing though. Ya. Dan ya dengan nanti Merkuri masuk ke Taurus, kalian akan lebih fokus pada bagaimana kalian menyampaikan, menuturkan, mengungkapkan melalui kreativitas kalian dalam merealisasikan impian kalian menjadi nyata. Oke. Okay? The outcome, the devil, energi kalian sendiri. Kalian masih agak-agak terikat dengan bagaimana kalian dilihat orang. Ya, itu keterikatan kalian sendiri. Ya, dengan persepsi-persepsi sekitar kalian, bagaimana kalian ingin nanti ntar di judge gini, ntar dianggap gini gitu. Whatever. Dan ini bersanding dengan the lovers. Ya, lagi-lagi pilihan. Kalian punya pilihan. Ya. Kan peraturannya gini, harusnya gitu. Sebaiknya etikanya kan gini. Ntar gue dibilang ini nggak bermoral. Ayah. Itu bahasanya gue, artinya kalau udah kayak gitu artinya nggak punya keyakinan pada diri sendiri. Kalau setiap orang punya caranya sendiri dalam menciptakan kebaikan. Ya kan? Oke deh, segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, dan share.